Piniji, jadi sering-seringnya itu dipanggilnya itu Piniji. Jadi dari undangan kalau acara pernikahan, temen atau apa itu selalunya Pinijinya itu selalu ke bawah. Jadi udah melekat gitu loh Pak Ari ya. Jadi bisa dipanggil itu Nugroho atau itu Piniji. Di sini Pak Ari ya, saya itu kan memulai bidang kesenian ini awalnya dari kecintaan karena kan di sekitar kita ini kan banyak banget potensi yang bisa kita manfaatkan, terutama kayu ya. Kalau produsen kayu yang besar-besar itu di mebel interior atau kusen jendela, pintu dan sebagainya itu kan kayu seukuran saya ini ntar kan menjadikan limbah. Nah ya kan jadi limbah karena yang saya produk ini kecil, mini gitu loh. Iya. Nah, jadi saya mengartikan limbah itu kalau kita olah itu menjadi berkah. Tapi kalau kita cuekin, kita acukan aja menjadi sampah. Ya betul ya Bapak ya. Iya. Jadi di sini saya mencoba untuk memperkenalkan produk yaitu terutama dari bahan-bahan kayu yang sering kita temuin dan beraneka ragam produk yang sudah kami buat. Nah, di perjalanan kami berusaha ternyata produk yang sangat banget diterima itu produk kacamata kayu. Contohnya yang saya pakai ini yang dipakai iya, saya juga udah pernah punya satu kan. Jadi ini terbuat dari kayu. Kalau boleh tahu dari apa nih? Dari semua jenis kayu bisa dibuat ini atau jenis kayu tertentu kah? Itu Mas itu yang bisa dibuat menjadi ini kacamata. Kalau bahannya itu dari semua kayu itu potensi dibuat 100% bisa. Oke. 100% semua bisa. Jenis kayu ya, bisa ya. 100% bisa. Oke. Karena kan kayu itu kan anugerah alam ya kan. Jadi kita tinggal yang mengolahnya aja. Kalau yang suka meja dan kursi lemari bisa dibikin lemari gitu kan. Kalau saya suka di craft kesenian ya itu dari jiwa gitu, dari hati. Senang dulu. Iya. Jadi ini boleh dibilang artinya produk juga dengan sentuhan seni ya. Seperti itu ya. Dari awalnya kan saya mengukir Pak Hari. Saya tuh tukang ukir. Dari kecil banget itu saya sudah ngukir. Dari kecil ya? Dari SMP. SMP kelas 1, 2 gitu lah. Umur 15 tahun, 14 tahun? Apa malah sebelumnya? Ya sekitar 15. Iya, oke. Itu sudah mulai belajar ngukir. Jadi ngukir kayu itu saya juga bisa. Iya. Dari mulai itu saya berkembang ke bidang ke mebel interiornya tadi, tapi khusus di interior. Nah setelah itu ya sekali lagi karena situasi alam dan cuaca kita terkena dampak corona, betul kan? Iya. Nah segala sektor usaha pasti kan Bapak dan Ibu pelaku usaha pasti mengalami ya yang namanya corona kemarin luar biasa dampaknya, efeknya. Jadi setelah corona Pak Hadi, saya baru memulai produk lagi ini. Oke, setelah corona ya? Ya setelah corona mulai aktif. Mulai aktif lagi. Tapi mulai belajarnya di kacamata kayu ini, saya 2013-2014 itu udah bisa. Oke. Dan produk yang saya nggak bakal saya kasih ke orang, yang saya pakai ini. Ini dari 2013 saya mulai pertama kalinya bikin. Dalam kurun waktu yang itu, nah ini satu-satunya yang saya sisain. Kalau yang lain ini baru kemarin selesai kita bawa kemana kita jual. Wow, luar biasa. Berarti udah 10 tahunan ya ini produk ini ya. Ini yang saya pakai. Wow, memang unik sekali. Oke Pak itu ini bagaimana nih permulaannya menemukan ide atau gagasan untuk membuat produk dari kayu dan ternyata produk kacamata ini ya. Ini kan jadi antara si kayu dipadu dengan kaca kan nih. Nah itu gimana tuh ininya? Apa artinya mula-mula kepikirnya apakah ada
Ada suatu peristiwa mungkin yang berhubungan dengan kacamata seperti itu? Coba silakan. Awalnya begini Pak Ari, ada teman saya yang biasa langganan mebel ke saya, kacamatanya itu patah. Nah itu awal mula saya. Awal gitu ya. Awal mula saya. Saya ditanyain, Mas bisa nggak bikin gagangnya ini dari kayu? Karena gagang kacamata yang saya punya ini patah. Nah itu awal mula pertama kali saya mulai memberanikan membuat ya, dari kacamata teman saya yang patah. Jadi idenya dari situ. Oh menarik juga nih kalau saya coba. Dan saya kan sukanya orang yang ini penasaran kan dengan hasil-hasil karya seni terutama ya, itu. Jadi merasa tertantang, tergugah hati untuk mencoba ya membuat bingkai kacamata ya. Coba ya dari kayu. Dari kayu itu dari teman. Setelah punya teman saya ini selesai menurut saya, nggak saya langsung kasih info ke teman yang tadi kacamatanya patah, tapi saya review dulu ke teman, saudara, keluarga, kurang bagaimana. Jadi yang saya tanyain tuh ini bagus atau enggak, bukan, ini kurang bagaimana. Gitu. Pertanyaannya ya, kurang bagaimana ini? Ini kan? Saya buat pertama ini kurang bagaimana itu pertamanya. Nah ternyata sambutannya dari semua yang saya tanya ini udah cukup bagus, ini udah cukup bagus, gitu. Nah mulailah dari situ saya serahin ke teman, barulah saya memulai produk. Gitu. Jadi saya jiplak. Terus terang model-modelnya ini saya copy dari yang branded gitu Pak Ari ya. Oh iya. Makanya kan ini kelihatan konvensional sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi ini sangat amat nyaman, dan pertanyaan yang paling mendasar itu berat enggak? Gampang patah enggak? Seperti itu ya Pak Ari ya. Iya betul. Ini tadi udah saya sampaikan di awal. Yang saya pakai saja dari 2013. Ini sekarang sudah 2023. Sudah 10 tahun nggak ada perubahan, karena saya sistemnya udah melalui beberapa tahap perubahan untuk kesempurnaan produk. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jadi sempurna seperti ini, enggak Pak Ari. Dulu penyesuaian itu banyak sekali penyesuaiannya. Nah, terutama ukuran kuping kita ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu, karena saya ini pengrajin kacamata ya, mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang belum, tapi saya sampaikan di sini. Tinggi daun telinga kita ini kanan dan kiri tidak sama. Itu mungkin karena ini bukan yang begitu krusial, jadi orang kurang memperhatikan, tapi pasti tidak sama antara kanan dan kiri itu sebelah. Tinggi sebelah. Itu udah melalui sains beberapa uji yang ternyata iya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau mencoba kok agak miring sedikit atau bagaimana, sebenarnya bukan kacamatanya yang miring atau kurang pas masangnya, tetapi karena memang daun telinga kita ini kanan dan kiri itu tingginya tidak sama. Tidak sama. Wah, ini kalau satu yang saya sampaikan, mungkin kok nggak bagus ya, kurang begini ya, coba diperhatikan dulu daun telinganya ini tinggian kanan atau kiri. Ini salah satu bukan rahasia ya buat saya, ini untuk justru penjelaskan dulu biar apa, kalau lagi mencoba di optik manapun jangan kaget kok kelihatannya miring sedikit atau muka kita kurang tegak di depan layar ya, enggak, tetapi memang daun telinga kita ini nggak sama. Ternyata itu kita udah uji ke beberapa instansi. Jadi udah ada penelitiannya lah istilahnya ya. Jadi terus ini modelnya juga frame kacamata yang saya buat ini Pak Hari. Ini bisa digonta-ganti lensa. Bisa. Jadi misalnya yang maaf inderanya itu ternyata minus atau plus atau plus itu bisa dipasang di saya, bisa di optik manapun, karena ini udah fleksibel gitu. Dan ini bentuknya kan konvensional, bukan bentuk yang maaf kayak mainan gitu kan, bukan. Iya. Jadi kalau Pak Ari pakai pun juga ke acara apapun juga pede gitu. Betul. Ini saya juga pakai begini aja. Dan cukup ini ya,
istilahnya fashionable juga ya, saya lihat. Karena Ya kan saya dan lebih tertarik lagi seperti ini Pak Hari. Umur kita kan semakin lama semakin bertambah. Iya. Ya, indera kita juga fungsinya semakin berkurang, terutama di mata. Kenapa saya fokus ke mata, ke kacamata? Karena entah besok atau lusa atau tahun depan pasti kita membutuhkannya. Betul. Itu konsumtifnya saya ke situ. Saya sangat semangat, dan jadi selain produk saya bisa dikenal masyarakat luas, bisa ini, tapi berfungsi. Iya. Begitu. Oke. Orang punya kesan kacamata kayu, Menarik. unik, nyentrik, jarang tampil beda, ya kan, jadi beda, bisa fashionable. perhatian. Ya. Oke, boleh kita beri tepuk tangan dong buat Mas Ituk Piniji dengan produknya yang unik dan khas sekali, yaitu kacamata kayu. Saya sendiri sudah pernah diberikan oleh Mas Ituk kacamatanya, dan itu memang benar. Saya pakai ya ke tempat teman gitu, kumpul-kumpul, banyak sekali yang bertanya, ya kan, kacamatamu frame-nya dari kayu ya? Iya, dari kayu. Wow, unik juga ya. Di mana belinya? Nah, ini dia. Sekarang kita ke di mana kalau mau beli. Nah, oke, Mas itu udah mulai bersosial media belum nih, kalau boleh tahu ya kan? Oke, silakan. Jadi begini Pak Hari ya, karena saya ini basicnya memang orang produksi, ya, tapi tidak bisa mengelak atau kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa dunia sosmed itu sekarang menguasai, gitu kan. Jadi saya ada toko online-nya, semacam Tokopedia gitu ada. Ada ya? Ada. Cuman karena saya memang bukan basic di market yang di medsos, yang beli pun belum ada. Itu, yang beli belum ada, tapi sudah ada saya siapkan. Jadi katalognya pun juga karena belum ada, ya sudah saya nggak terlalu tambahin gitu loh Pak Ari. Jadi sementara ini saya jualannya satu di toko saya ada, kedua nitip dan nitip itu juga ada saya lakukan. Terus ada juga reseller yang membeli ke saya. Ada ya? Ada, ya udah ada beberapa ditaruh di optik kota mana itu sudah ada. Dan dengan brand tetap di Piniji. Brandnya tetap ya? Tetap Piniji. Karena ini yang logo ini kita sudah sepakat, kita udah mantap. Ini udah saya urus ke Haki. Udah ya? Udah. Lagi proses. Oke, jadi Piniji nih ya, yang udah jadi mereknya ya. Berarti kalau gitu Mas itu nggak menutup kemungkinan, atau artinya masih membuka pintu untuk yang mau bekerja sama untuk memasarkan produk ini ya? Pasti Pak Andi, itu sangat terbuka sekali. Sangat terbuka. Siapapun. Oke, nah di sini ada dari Bibir Jakarta, ada Pak Dipo nih ya kan. Mungkin bisa ya nanti dibicarakan apakah nanti diposting di Bibir Jakarta ya kan, dengan model dari finalis budaya sarung ya kan, menggunakan kacamata dari Ituk Piniji. Saya udah kebayang tuh ya kan, bisa dipasarkan di situ karena kan Bibir Jakarta sendiri sekarang dari hari ke hari followersnya juga semakin bertambah terus, dan kita juga nanti di depan mungkin akan sering bikin event-event semacam ini ya kan, dalam arti marketnya mungkin mau masuk market yang lebih tengah lagi ya kan. Nah, ini soalnya saya lihat ini juga dia termasuk barang seni pada akhirnya, saya lihat ya. Betul ya, barang seni. Jadi nggak semata-mata artinya sebuah kacamata biasa gitu kan, tapi karena dia dari kayu, tingkahnya dia termasuk barang seni. Jadi hanya juga artinya orang-orang, kenapa Mbak? Ya sini dong, sini nggak apa-apa, nggak ini kok apa nggak gigit. Maksudnya nggak galak gitu loh ya kan? Nah jadi ini termasuk barang seni, sehingga memang kalau saya bilang sih yang akan menggemari juga mereka yang bisa appreciate sama dunia seni pastinya gitu kan. iya, betul. Tapi juga banyak kok dari kalangan, contohnya komunitas motor gitu Pak Ari ya, karena kan banyak budayanya, skateboard.
udah banyak yang ini apa Iya, saya. iya, iya. Udah banyak. Instansi pemerintahan udah ada beberapa yang pakai. Oke, waduh, luar biasa nih Mas Itu. Oke Mas Itu, nah tapi sekarang nih saya dengar mulai agak melakukan apa nih, pelebaran atau istilahnya ekspansi produk nih ya. Ya kan, bukan hanya kacamata aja. Oke, mungkin bisa diterangkan sedikit. Ya, betul, sekarang Pak. memproduksi apa nih? Karena bukan kita merasa puas, bukan, cuman saya sudah merasakan nyaman di kacamata. Jadi dalam arti nyaman itu misalnya ada teman kita yang mau jadi reseller, saya minta dong 100 biji, saya minta dong 100 biji, itu insya Allah saya sanggup. Wow. Itulah di titik nyamannya seperti itu. Iya. Jadi saya mengembangkan potensi, saya gali sendiri kreasi saya, karena saya bakatnya dari seni. Saya sekarang sudah mencoba ke tas kayu bahannya. Tas kayu. Nah, ini lagi. Tas kayu. Ya buat Mbak Fatima, ini tas kayu. Jadi ini semuanya dari kayu ya, ini ya. Iya, dari kayu. Dari kayu. Nah, jadi di dalamnya juga ada backpack resletingnya, Iya. ini untuk kita naruh barang-barang kecil ya, terutama HP, dompet, kartu kredit seperti itu. Iya, iya, iya. Wah, ini juga unik sekali loh. Nih guys, lihat ya, boleh ya dilihat ya. Nah, boleh di shoot nih sama Bibir Jakarta. Tas kayu. Satu penyampaian lagi Pak Ari. Ini baru pertama kalinya saya keluarkan di acaranya Pak Hari di Sarung Begayan. Tepuk tangan dong. Jadi sebelumnya itu belum Belum, saya simpan. masih disimpan. Masih Ini disimpan. pertama kali. Pertama kalinya. Dimunculkan Iya, ya. Pertama kalinya. Baru rilis dan alhamdulillah kemarin semalam itu ada ibu-ibu yang anggota dewan itu Pak Ari siapa? Iya, iya, namanya Ibu Kamel. Ya, itu sudah membeli satu produk saya ini, yang tas. Ini pertama kali ya. Terima kasih banyak. Ini juga pasti dengan dukungan tim kreatifnya Pak Ari kan. Kalau Iya, nggak tentu diundang saja. ke sini untuk ikutan, mana bisa saya keluarkan produk. Iya, waduh, syukur alhamdulillah kita juga ikut senang ya. Di sini juga di sebelah kanan ada Ibu Dewan juga, ya kan, Ibu Intan ya, Ibu, saya nggak berani nyebutkan partainya Bu, maaf. Tetap di produk-produk saya karena Piniji ini kan terinspirasinya udah lama, sudah dari saya awal-awal belajar. Jadi tetap apapun barangnya, brandingnya pasti Piniji. Oke, nah itu bagus. Kemarin kan kita sempat bicara tuh sama, oh iya waktu talk show bisnis nggak sempat ini merapat ya. Kemarin jam 1 siang kita ada talk show sama Coach Farhan ya kan. Itu kita udah mulai menyinggung. Selamat datang Bapak. Itu sempat disinggung soal brand. Nah, jadi Mas Ituk nih sebenarnya ya mungkin secara spontan atau secara ini alami aja udah sampai ke tahap itu. Jadi memang concern di soal brand. Brand ini adalah brand itu adalah sebuah investasi, Mas. Betul. Ya. Jadi sekarang kita dengar Piniji mungkin masih hawar-hawar, tapi nanti udah kira-kira tahun depan udah semakin banyak orang yang mengenal produknya. Brand ini udah mempunyai value yang bernilai. Piniji gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat ya, artinya arti produk-produk yang unik seperti ini juga udah mulai ini concern di soal brand ya.